Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari datang hampiri Tuhan Yesus, Sang Raja Kasih. Engkaulah jalan yang sempurna, janjimu murni, bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan. Penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung kesetiaan-Mu. Oh, kasih-Mu Tuhan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu tiada terhitung, pertolongan-Mu tiada terhitung, kesetiaan-Mu dalam hidupku. Demikian dalam dan luas kasih-Mu, Tuhan. Kami menerima, kami hidup di dalamnya. Dan kami ingin belajar menyatakan kasih itu pada dunia. Bimbing oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita sampai kepada hari terakhir membahas karakter-karakter kasih dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai dengan ke-7. Saya baca sekali lagi. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai yang ke-7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ayat 7, pokok kita hari ini. Ia menutupi segala sesuatu,
percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Amin. Bapak Ibu, sekali lagi saya mau katakan ayat 7, karakter kasih di ayat 7 ini merupakan satu kesatuan yang terdiri dari 4 poin. Poin pertama dan keempat berbicara hal yang hampir sama. Dan poin kedua dan ketiga tentang 2 hal yang terbesar dalam kekristenan selain kasih, yaitu iman dan pengharapan. Kemarin kita sudah membahas poin pertama dan kedua. Hari ini di bagian terakhir tentang karakter kasih, kita membahas poin yang ketiga dan keempat dari ayat 7 ini. Ya, kasih itu selalu berharap. Dalam bahasa aslinya panta elpisei. Kasih selalu berharap. Nah, kita mesti pahami bahwa pengharapan yang disampaikan di sini tentu bukan berharap kepada manusia. Karena bila demikian hal itu tentu saja akan bertentangan dengan firman Tuhan. Kita justru diingatkan untuk bermegah di dalam Kristus. 1 Korintus 1 ayat 29-31. Nah, jika demikian apa yang dimaksud episei ini? Sama seperti iman ditujukan kepada Allah, pengharapan juga terfokus kepada Allah. Kasih selalu berharap kepada Tuhan, yang kepadanya kita meletakkan pengharapan kita. Dengan kata lain, pengharapan yang konsisten di dalam Allah lah yang merupakan karakteristik dari kasih yang sejati. Lalu bagaimana hubungannya dengan sesama? Bagaimana hubungan antara kasih kepada sesama dengan pengharapan kepada Allah? Hubungannya, pengharapan kepada Allah membuat kita mampu mengasihi orang lain dan mengharapkan hal-hal yang baik dari Allah bagi orang yang kita kasih itu. Seperti yang dinyatakan Rasul Paulus terhadap jemaat di Korintus. Di pasal 16 ayat 7, dia menyampaikan kerinduannya hendak mengunjungi jemaat di Korintus. Padahal kita tahu betapa rumitnya hubungan mereka antara Rasul Paulus dengan jemaat Korintus. Tapi Rasul Paulus tetap mempertahankan harapan yang teguh tentang mereka. Kita kadangkala putus harap di dalam Allah tentang orang lain, sehingga kasih kita pun menjadi redup. Sebagian orang bahkan takut berharap karena khawatir tidak tercapai dan malah menambah kesedihan. Sebagian yang lain hanya mau mengasihi apabila harapannya tentang orang itu diwujudkan lebih dahulu oleh Tuhan. Bapak Ibu, semua sikap semacam itu keliru. Kasih sejati mendorong kita untuk terus berharap kepada Allah. Ingat, bukan kepada manusia. Bahkan berharap bahwa Allah sanggup melakukan hal-hal yang dalam pemikiran kita mungkin mustahil untuk kebaikan orang yang kita kasihi. Jadi orang yang terus berharap kepada Allah untuk orang yang kita kasih, itulah orang yang mengasihi. Yang terakhir, kasih itu selalu bertekun. Panta hipomenei. Seperti sudah disinggung di depan, di ayat 7 bagian A, saya katakan hampir identik dengan ini. Memang memakai kata dasar yang berbeda. Di 7 bagian A memakai kata dasar stego. Selalu menanggung. Dan ini yang 7D memakai kata dasar hipomeno. Menei, hipomeno, selalu bertekun.
Stego lebih mengarah pada kerelaan untuk menghadapi sesuatu. Sedangkan hipomeno lebih kepada ketahanan sampai akhir. Kata pantau yang ditambahkan pada setiap kata ini berarti selalu menyatukan kedua arti ini. Kasih diwujudkan melalui konsisten kita dalam menghadapi situasi yang tidak menyenangkan sekalipun demi orang yang kita kasih. Sama seperti Paulus mau menjalani berbagai penderitaan demi orang-orang pilihan yang harus mendengar Injil dan diselamatkan. Demikian pula kita harus menahan semua yang tidak enak demi orang yang kita kasih. Demi orang yang kita kasih, demi kebaikan mereka. Kerelaan untuk berkorban dan bertahan di dalamnya merupakan bukti kasih sejati. Selamat menghayati karakter-karakter kasih Tuhan. Menjelang bulan April, memasuki bulan di mana kita memperingati Paskah dan Jumat Agung. Kita menghayati kembali karya Tuhan menebus dosa kita. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Memasuki bulan April, di mana ada agenda gereja, kami menghayati kembali makna Jumat Agung. Yesus mati bagi kami, menebus dosa kami. Dan Paskah, hari kebangkitan, hari kemenangan umat percaya, kami belajar tentang karakter-karakter kasih Tuhan. Tuhan, kami tidak hanya ingin belajar, tetapi kami ingin menghidupinya. Allah Roh Kudus yang akan menolong menuntun kami dalam penghayatan di setiap tutur kata, sikap, tingkah laku kami memuliakan Tuhan. Sehingga namamu diagungkan, namamu dimuliakan. Secara khusus pagi ini kami berdoa untuk persiapan ibadah kami hari Minggu. Ibadah yang disertai dengan perjamuan kudus. Persiapkan tubuh jiwa roh kami bersekutu dengan Tuhan melalui perjamuan kudus. Ampuni segala dosa, sucikan kami. Dan kami menguduskan diri untuk persekutuan ini. Sehingga kuasa yang dinyatakan menjadi kenyataan dalam hidup kami. Yang sakit peroleh kesembuhan. Ada kekuatan baru, ada pertolongan dan penghiburan Tuhan. Ada tuntunan dan penyertaan Tuhan. Kasih kuasa dan kebenaran firman-Mu dinyatakan dalam kehidupan umat-Mu yang berkemenangan. Urapi hamba-Mu jadi saluran berkat yang baik. Bapak Gembala, Bapak Pendeta Didi yang akan memimpin perjamuan kudus dan menyampaikan firman Tuhan. Yang minggu ini disertai berdoa bagi mereka yang sakit. Tuhan nyatakan oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus yang sakit peroleh kesembuhan untuk menjadi kesaksian. Dan banyak jiwa akan mendengar dan datang kepada Tuhan untuk diselamatkan. Kami menyerahkan tim pujian, worship leader, singer, tim musik dalam pengurapan yang sama dengan hamba-Mu. Dan latihan-latihan Tuhan berkati urapi. Demikian juga ibadah kedua, ibadah youth, Tuhan juga melawat. Bapak Penatua Yusa yang akan menyampaikan firman Tuhan juga Tuhan urapi. Juga pelayan-pelayan mimbar Tuhan urapi. Siapkan semua jemaat bersekutu dengan Tuhan dalam ibadah ini. Menyatakan bakti kepadamu. Memuji menyembahmu. Memuliakan Engkau. Demikian persiapan-persiapan hari ini dan esok kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi. Sampai bertemu dalam ibadah esok. Persiapkan diri menerima perjamuan kudus. Tuhan memberkati. Shalom. Tetap sehat, tetap semangat.